Jerman adalah salah satu negara yang menawarkan pendidikan berkualitas namun berbiaya rendah. Mengapa begitu? Sebagian besar institusi pendidikan tinggi Jerman berada di bawah naungan negara. Hingga saat ini, mahasiswa Jerman dan mahasiswa asing dapat melanjutkan studi dan penelitian tanpa harus mengkhawatirkan uang kuliah. Tetapi sekarang, universitas di Jerman mulai memungut biaya. Bagaimana dan besar uang kuliah tergantung dari kebijakan masing-masing negara bagian. Bagaimanapun, besarnya uang kuliah di Jerman lebih rendah dibanding dengan negara barat lainnya. Beberapa fakultas favorit di Jerman adalah teknik, ekonomi, kedokteran, dan matematika. Di perguruan tinggi Jerman terdaftar 240.000 mahasiswi dan mahasiswa asing, dan ternyata jumlah mahasiswa Indonesia tergolong cukup banyak. Melihat kesempatan untuk menjembatani hubungan pendidikan Indonesia-Jerman, pada tahun 1998 didirikanlah Yayasan Indonesia-Jerman oleh Bapak Soekardi, mantan Duta Besar Indonesia untuk Jerman yang juga mantan KSAU, dan Profesor Dr. Sudiarto, atas Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk Jerman. Kami dari Yayasan Indonesia-Jerman sangat berpengalaman dalam membantu Anda dan putra-putri Anda untuk mempersiapkan menuju Jerman dan belajar di Jerman. Beberapa program yang kami miliki akan sangat membantu, yaitu kursus bahasa Jerman, Studienkolleg Indonesia, dan tentunya konsultasi. Semua kami lakukan dalam perspektif orang Indonesia yang ingin atau akan belajar di Jerman. Yayasan Indonesia Jerman memiliki 3 macam program untuk mempersiapkan studi ke Jerman. Yang pertama adalah kursus bahasa Jerman. Bahasa adalah salah satu penghalang terbesar bagi para mahasiswa asing yang ingin belajar di Jerman. Maka dari itu, dibentuklah kursus bahasa intensif di gedung Yayasan Indonesia Jerman yang terletak di Grand Wijaya 1. Kelas intensif yang divisi khusus bahasa Jerman di Yayasan Indonesia Jerman ini punya hari ini hanya diperuntukkan untuk calon mahasiswa di perguruan tinggi di Jerman. Artinya kalau hanya sekedar ingin tahu bahasa Jerman, itu kami arahkan nantinya ke Goethe Institut. Dan karena sifatnya intensif, maka calon peserta kursus harus sudah menyelesaikan sekolah menengah atasnya. Paket intensif kami adalah 6 bulan. Kemampuan bahasanya 0 sama sekali, nggak masalah. Karena kami persiapkan, mereka memiliki kemampuan bahasa Jerman dari 0 sampai nantinya level B1. Dan mereka kami persiapkan untuk ikut ujian B1 di Goethe Institut dengan baik. Dan yang paling utama, mereka kami persiapkan untuk mengikuti ujian masuk Studienkolleg, baik yang di Jerman maupun Studienkolleg Indonesia. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan pemerintah daerah Kabupaten Merauke, diadakannya program beasiswa untuk putra-putri asli Papua. Program ini meliputi persiapan bahasa Jerman di Jakarta, penerimaan peserta di Studienkolleg di Jerman, penerimaan peserta di Universitas Jerman, serta evaluasi dan monitoring. Tidak menyangka-nyangka ya, kalau akhirnya akan ke Jerman juga dan terasa bercampur sedih, senang, suka, duka, semua bercampur menjadi satu. Kita meraih semua cita-cita, harapan, angan dari impian. Yayasan Indonesia Jerman, disinilah mungkin tempat kami melatih kemampuan bahasa kami. Kita belajar dengan fasilitas yang cukup baik dan juga kita di sini mendapatkan kenyamanan tersendiri. Selama kami di sini kami merasa ya seperti satu keluarga lah. Kita di sini disatukan dari Papua Barat dan Papua. Kita dari Merauke merasa senang sekali buat berada di yayasan ini. Yayasan Indonesia Jerman sepengetahuan saya mempunyai experience untuk mengurus anak-anak yang studi ke Jerman dalam bidang pendidikan ya. Sehingga saya percaya yayasan ini bisa mengurusnya dengan baik dan bisa membuat kerjasama dengan baik dengan terutama kami pemerintah Kabupaten Merauke. Nah ini akan kami tingkatkan terus dan kami akan kontrol bersama-sama kira-kira bagaimana yayasan ini mengurus selanjutnya anak-anak yang ada, dan kita harap pendampingan ini terus dilakukan sampai mereka bisa berhasil dalam pendidikan mereka seperti itu. Peraturan studi di Jerman bisa terbilang cukup keras. Bila calon mahasiswa gagal dalam ujian 2 kali, maka ia tidak akan diperbolehkan untuk melanjutkan sekolahnya. Maka dari itu, konsultasi juga adalah hal penting yang harus dilakukan untuk mematangkan keputusan calon mahasiswa.
Akan lebih baik jika dalam memilih universitas yang sesuai dan mempelajari sistem pendidikan yang ada di Jerman, siswa didampingi oleh profesional di bidangnya. Saya dari Divisi Sekretariat siap membantu Anda. Sebelum memulai kuliah di Universitas Jerman, para mahasiswa asing harus mengikuti program persiapan 1 tahun yang lebih dikenal dengan nama Studienkolleg. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang mengakibatkan banyaknya mahasiswa Indonesia yang harus pulang ke tanah air. Hal ini sangatlah disayangkan, mengingat banyaknya waktu, tenaga, dan uang yang terbuang sia-sia. Maka dari itu, untuk mempermudah peminat, didirikanlah Studienkolleg Indonesia, yang merupakan satu-satunya Studienkolleg yang berada di luar Jerman. Studienkolleg Indonesia terletak di Gedung Jerman Center, di Bumi Serpong, Damai. Das Studienkolleg Indonesia hier bereitet indonesische Schulabsolventen auf ein Studium in Deutschland vor. Es arbeitet mit der Universität in Hannover zusammen, aber das Zeugnis, der Abschluss, wird von allen deutschen Hochschulen, Fachhochschulen, alle Arten von Universitäten anerkannt. Das Studienkolleg hier ist inzwischen gut etabliert. Es hat gerade sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert und es ist nach wie vor weltweit das einzige Studienkolleg außerhalb Deutschlands. Man kann ein Studienkolleg immer noch auch in Deutschland besuchen, aber wenn man es hier in Indonesien besucht, dann hat man dadurch einige Vorteile. Zum einen ist die Zeit sehr viel kürzer, man kann Zeit sparen. Normalerweise ist das Programm des Studienkollegs 1 Jahr. Hier in Indonesien ist es komprimiert auf 9 Monate. Aber auf der anderen Seite vielleicht noch viel wichtiger für die indonesischen Bewerber, für die Schulabsolventen, noch viel wichtiger ist eigentlich, dass sie eine größere Sicherheit haben, wenn sie das Studienkolleg hier besuchen und abgeschlossen haben. Wenn sie hier fertig sind, sie haben das Zeugnis bekommen, dann fahren sie tatsächlich mit der Gewissheit nach Deutschland, wirklich mit dem Studium sofort beginnen zu können. Das ist wirklich, glaube ich, ein sehr großer Vorteil des Studienkollegs hier in Indonesien. Selama 2 semester, calon mahasiswa dipersiapkan untuk dapat mengikuti Vorstellungsprüfung atau ujian masuk perguruan tinggi di Jerman bagi mahasiswa negara asing. Pelajar yang telah lulus ujian di Studienkolleg Indonesia akan memperoleh ijazah dari Universitas Hannover yang diakui dan berlaku di seluruh perguruan tinggi yang ada di Jerman. Selain Vorstellungsprüfung, Studienkolleg Indonesia juga menawarkan ujian bahasa Jerman bernama TestDaF. Bagi para pemegang sertifikat TestDaF, tidak lagi diperlukan ijazah Vorstellungsprüfung. Studienkolleg Indonesia termasuk pusat tes bahasa yang memiliki lisensi resmi untuk mengadakan dan pelaksanaan ujian yang diadakan 6 kali setahun ini. Studienkolleg Indonesia juga bekerja sama dengan banyak institusi Jerman lainnya, di antaranya adalah Goethe-Institut dan DAAD, yang menyediakan beasiswa bagi peserta Studienkolleg Indonesia dalam rangka program pemerintah Jerman. Senang bisa belajar di Studienkolleg Indonesia, gurunya juga ramah dan semuanya kompeten. Di sini lebih dekat ke rumah yang di Jakarta, jadi bisa sering bolak-balik. Terus di sini juga lebih cepat. Tidak buang-buang waktu, jadi kalau ntar udah selesai bisa langsung praktikum di Indonesia. Kan di sini kan di Indonesia, ya beda dengan sekolah di Jerman nih. Di sini waktu pelajaran lebih efektif. Dari Senin sampai Sabtu kita udah diatur jadwalnya, udah sesuai dengan apa yang akan kita pelajari di sana. Kayak contohnya kita dari kelas M, kita udah diatur waktunya untuk pelajaran kimia, fisika, biologi, dan itu menurut saya udah cukup efektif. Di sini jangka waktunya lebih pendek, jadi kita bisa lebih cepat ke Jerman. Sekolah di sini tuh lebih cepat dibandingin yang langsung dari Jermannya, soalnya kalau di Jermannya sendiri pun juga kita belum tentu bisa dapat tempat. Begitu di Jerman kira-kira 12 bulan ya. Kalau di sini cuma 9 bulan, jadi lebih cepat, lebih efisien. Kalau di sini tuh lebih meyakinkan kita. Peminat studi di Jerman semakin hari semakin banyak. Biaya yang rendah dan kualitas pendidikan yang tinggi adalah daya tarik besar. Tetapi kesuksesan para alumni Universitas Jerman, seperti Presiden ketiga RI, Baharudin Yusuf Habibie, jugalah nilai tambah. Persiapkan studi di Jerman yang efektif dan matang bersama Yayasan Indonesia Jerman. Percayakan putra-putri Anda kepada kami.